Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi 8, pertemuan keempat, membahas tentang tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae atau Anthophyta memiliki biji tertutup atau dengan istilah dibungkus kulit buah. Sudah mulai hidup sekitar akhir zaman Cretaceous dengan ciri bakal biji berada di dalam megasporofil, bunga sebagai alat reproduksi generatif, mahkota biasanya berwarna cerah, kelopak umumnya berwarna hijau. Dan ini penampang struktur bunga sempurna. Siklus hidup tumbuhan berbiji tertutup. Bunga pada keadaan sporofit memiliki benang sari yang ada sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora haploid. Mikrospora mengalami mitosis dan menghasilkan serbuk sari haploid. Pada bakal biji, sel induk megaspora yang membelah dan menghasilkan satu sel yang hidup. Megaspora yang hidup akan membentuk gametofit betina. Kemudian terjadi penyerbukan dan pembuahan tubuh tanaman spermatopita yang baru. Ini adalah perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Bisa kita lihat, ciri dikotil itu mempunyai dua kotiledon. Pertulangan daun menyerip dan menjari, kambium ada, dan berkas pengangkut melingkar. Bagian bunga kelipatan 2, 4, dan 5, dan akarnya tunggang. Sedangkan monokotil dengan ciri satu kotiledon, bertulang daun sejajar dan melengkung, kambium tidak ada, dan berkas pengangkut tersebar. Bagian bunga kelipatan 3 dan memiliki akar serabut. Klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup. Yang A, Dicotyledonae, dengan ciri keping berbiji terbelah dua, batang bercabang, berakar tunggang, batang dan akar punya kambium. Dengan memiliki ordo Casuarinales, berbentuk pohon, memiliki ranting dan daun jarum, contohnya cemara gunung. Yang kedua, ordo Caprales, dengan ciri berbentuk liana, perdu, dan pohon, daun menjari baik tunggal atau majemuk, buah berbentuk kapsul memanjang, contohnya caper, jenis herba. Yang ketiga, ordo Malvales, dengan ciri berbentuk pardu atau pohon, daun tunggal atau majemuk, contohnya kembang sepatu. Myrtales, berbentuk perdu atau pohon, daun selalu hijau dan beraroma jika diremas, contohnya cengkeh. Yang kelima, ordo Fabales dari famili Leguminosae, berbentuk perdu atau pohon, memiliki bintil akar dan memiliki subfamili yaitu Mimosoidae, Caesalpinioidae, dan Fabohidae. Yang keenam, ordo Gentialis, famili Apocynaceae, berbentuk
perdu atau pohon atau liana, bunga mencolok, bau harum, dan ukurannya besar. Batang bergetah putih, contohnya alamanda. Yang ketujuh, ordo piperales dengan ciri berbentuk perdu atau semak, daun memiliki bau yang khas atau agak pedas, contohnya sirih. Yang kedelapan, ordo rosales dengan ciri merupakan kelompok mawar berduri tempel berkayu, contohnya mawar dan apel. Yang kesembilan, ordo solanales, kelompok terong-terongan berbentuk perdu atau semak basah, bunganya berbentuk trompet, contohnya tomat atau kecubung. Selanjutnya, Monocotyledonae. Sesuai namanya, Monocotyledonae adalah tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Monocotyledonae mempunyai ciri sebagai berikut. Keping biji tunggal, berkas vaskuler, pembuluh angkut pada batang bertipe kolateral tertutup. Umumnya tidak ada kambium pada akar dan batang. Umumnya batang tidak bercabang, memiliki rambut-rambut halus, dan ruas-ruas pada batang tampak jelas. Selanjutnya, berakar serabut. Ujung akar dilindungi oleh koleoriza dan ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Berdaun tunggal kecuali kelompok palem. Urat daun sejajar atau melengkung dan berpelepah daun. Bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatan 3. Klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup dari ordo Liales dengan ciri merupakan semak basah. Ada yang memanjat, memiliki akar ramping, umbi atau umbi lapis, contohnya bunga tulip. Yang kedua, ordo Asparagales merupakan semak basah menahun. Cirinya memiliki umbi lapis atau akar teripang, contohnya bunga sedap malam. Selanjutnya ada ordo arecales. Cirinya palmae berbentuk pohon atau memanjat, terdapat bekas daun berbentuk cincin, daun menyirip atau berbentuk kipas, pangkal pelepah, daun melebar. Selanjutnya, ordo Poales merupakan kelompok rumput-rumputan dengan ciri berbentuk silindris, agak pipi, persegi, berongga, daun tunggal, dan berpelepah. Bunga tersusun dalam bulir, berbiji satu, dan batang berbuku-buku, contohnya padi. Selanjutnya, ordo Zingiberales merupakan kelompok pisang-pisangan dengan ciri memiliki bentuk semak atau pohon berbatang semu yang terdiri dari pelepah daun, anak tulang daun menyirip, dan bunga berbentuk karangan. Selanjutnya, ordo Caryophyllales merupakan kelompok kaktus dengan ciri memiliki batang yang menyimpan air atau sukulen, daunnya kecil, berbentuk sisik, atau membentuk
duri tempel. Selanjutnya, ordo Pandales. Dengan ciri daun berkumpul rapat dan bertulang daun sejajar. Daun yang rontok meninggalkan bekas cincin pada batangnya. Contohnya pandan. Manfaat tumbuhan berbiji tertutup. Peran yang menguntungkan sebagai makanan pokok seperti padi, jagung, singkong. Bahan sayur-sayuran, bayam, katuk, labu siam. Obat-obatan, kina, sambiloro, kunyit, dan jahe. Peran yang merugikan, rumput liar yang mengganggu pertumbuhan tumbuhan pertanian. Sekian pembahasan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan makan yang sehat dan bergizi. Jika ingin ada yang tanyakan, silahkan hubungi saya. Saya Iri, sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.